Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bismillah sadri wa sirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil azim. Teman-teman, Mas santri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati, dan para pemirsa dan manapun Anda berada, alhamdulillah malam ini kita kembali belajar kitab Ihsaul Ulum karya Abi Nasr Al-Farabi. Di pertemuan ke-20 ini kita belajar filsafat sekarang, ya, metafisika. Al-ilmu al-ilahi istilahnya di sini. Di permulaan mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada pengarang kitab ini, yaitu Abi Nasr Al-Farabi. Kemudian untuk guru kita, pendiri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, serta seluruh keluarga besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Fatihah juga untuk orang tua kita masing-masing, guru-guru kita, mu'alif kutub yang kita baca, kerabat kita, dawil hukuk ya alaina. Semoga yang sudah meninggalkan kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah dan ditempatkan di tempat yang mulia, dan kita semua yang masih hidup semoga kehidupan kita senantiasa diberkahi oleh Allah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mohon ada yang baca ini. Oh, daya toh. Ya. Filsafat. Kopi yang di Ini karena cuma 3 halaman, jadi kalian yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmul ilahi wal ilmul ilahi yang qasimu ila thalathati ajza'a. Ahaduha yufahisu fihi anil mawjudati wal asya'i allati tu'radu laha bima hiya mawjudatin. Oke, itu al-ilmu al-ilahi. Secara literal berarti artinya apa? Ilmu ketuhanan. Bahasa sekarangnya apa? Teologi, ya. Tapi ini nanti sebenarnya yang dimaksud bukan teologi, ya. Yang dimaksud adalah metafisika. Atau metafisika itu ma ba'da tabi'ah, ya. Sesuatu kajian setelah fisika. Kemarin kita sudah membahas fisika. Nah, ini ma ba'da tabi'ah itu di dalam filsafat disebut dengan metafisika. Metafisika itu disebut juga al-falsafah al-ula, filsafat pertama, atau al-falsafah ammah, filsafat umum. Nanti di sini akan disebutkan seperti tadi, membahas 3 hal. Nah, tapi Al-Farabi menggunakan istilah apa? Al-ilmu al-ilahi, ya. Teologi sebenarnya nggak tepat, cuman pertimbangannya apa? Ilah atau Allah itu nanti menjadi salah satu bagian yang dibahas dalam metafisika, ya. Nah, kalau zaman sekarang kita nggak relevan untuk menyebut metafisika atau ontologi dengan teologi, ya kan? Ya kan? Kok ontologi apa? apa? Ontologi. Dengernya apa tuh? Astagfirullah. Ontologi. Dengan teologi nggak pas, ya kan? Karena begini, ontologi itu apa? Ontos itu apa? Ada. Logos, ilmu tentang ada, ya kan? Itu al-ilmu al-wujudi itu, ya. Lebih tepatnya gitu, ilmu wujud, ilmu tentang wujud seharusnya ontologi. Ma ba'da tabi'ah itu metafisika. Ta eta
fisika. Nah, atau lebih tepatnya ontologi ya, tentang ada. Nah, ada itu kan sebenarnya nih kalau di kajian metafisika sekarang itu lebih umum daripada apapun, ya kan? Hatta Allah pun itu kan disebut wujud kan? Ada sifatnya wujud kan? Tapi yang namanya wujud itu kan bisa untuk Allah dan untuk kita semua kan? Itu sebenarnya kalau di metafisika contohnya di Heidegger lah, itu kan ya, yang dibahas kan ada ya kan? Tuhan itu bagian dari, jadi ada being ini karena filsafat nggak apa dikit-dikit ya, tapi saya nggak akan dalam-dalam banget, nggak saya tahu ada Danis kan yang ya kan, ada being ya kan, ada beings ya kan, ini B-nya besar, being B-nya kecil. Di apa namanya, di filsafat di bahasa Indonesia ya ini disebut dengan ada pakai D A besar. Ini itu kadang adaan atau pengada, tapi A-nya kecil, pengada. Ini B-nya kecil nih. Ada itu yang bisa melingkupi segala sesuatu. Buku ada, ya kan? Pulpen ada, manusia ada, Tuhan ada. Ini jauh lebih umum. Sebenarnya di metafisika sekarang Tuhan itu masih masuk ke pengada. Artinya, tapi ini Al-Farabi beda, dia memposisikan nanti yang identik dengan ada itu adalah Tuhan. Nanti akan ketemu kita di sini. Apa sebutnya? Sesuatu yang ahaku bi antusammal wujud, sesuatu yang berhak untuk disebut sebagai ada itu Tuhan, nanti gitu. Maka kemudian ketika membahas soal wujud, maka dia membahasnya soal Tuhan, sehingga metafisika pun diidentikan dengan al-ilmu al-ilahi ya. Dan itu pertimbangan Al-Farabi walaupun nggak disebut di sini ya, ya pertimbangan sosio-historis masyarakat ya kan. Kalau ngomong metafisika orang zaman dulu ya apa itu ya kan, sementara mereka kenal dengan ilah, Tuhan gitu kan. Ya udah lebih mudah ini ilmu tentang Tuhan lah, padahal sebenarnya bahasnya tidak tentang Tuhan juga ya, apa namanya, pinter-pinter inilah intelek gitu kan, agar mudah diterima, tapi sebenarnya beyond God, membahas melampaui tentang Tuhan. Ya, yes. Tuhan sebagai bagian di dalam ada. Heidegger bahasanya gini mas, ada itu kita lupa tentang ada. Yang kita bahas soal pengada-pengada, manusia, Tuhan, tapi ada sebagai ada nggak dibahas. Itu nanti. No, itu apa nih kan? Tapi saya nggak akan terlalu tinggi-tinggi amat juga. Nah itu tadi sebenarnya nanti ontologi atau metafisik itu membahas ada sejauh ada. Ada itu. Nah, itu kan ya. Kalau Tuhan aja ada, kita juga ada. Sebenarnya ada sebagai ada itu apa? Nah itu ontologi itu, ya. Dan gini, ada pernyataan Heidegger yang bahasa adalah rumah ada. Nah ini gini, ada itu gini, Tuhan bagian dari ada. Ada itu berumah di bahasa. Bahasa itu buatan siapa? Manusia. Berarti muternya akhirnya manusia. Ini kalau apa namanya, anak-anak filsafat yang agak bandel ya akhirnya Tuhan sekalipun itu buat bagian dari bahasa adalah buatan manusia. Jadi semua ini adalah pinter-pinter kita ngomong aja gitu. Tapi kita jangan sampai ke situ lah, kita belajar filsafat Islam jadi nggak sampai ke situ. Saya mau bilang setuju gitu. Oke, saya lanjut ya. Ada apa? Al-ilmu al-ilahi yang qasimu ila thalathati aqsam. Ini metafisika atau yang di sini disebut sebagai ilmu ilahi terbagi menjadi 3 bagian. Ahaduha yang pertama yufahisu fihi
Di dalamnya mengkaji anil maujudat, tentang segala yang ada, tentang wujud-wujud, wal asya, hal ihwal, allati ta'ridulaha, yang menghadir pada maujudat wal asya itu bimahia maujudat, sebagaimana ia ada. Intinya ini maksudnya adalah yang metafisika pertama adalah kajian tentang yang ada sejauh ada. Di sini ada keterangannya. Al maujud lima huwa maujud itu jauhar. Jauhar itu substansi. Ya. Sesuatu sebagaimana dia ada. Pulpen sebagai pulpen, namanya gitu mas. Hakikatnya apa? Nah gitu loh. Manusia sebagai manusia. Misalnya gini. Saya sebagai saya, ini kan nama itu kan bisa siapa aja, ya kan? Saya bisa dinamain apa saja, ya kan? Ini Danis sebagai Danis ini kan bukan ini Danis itu kan hanya lekatan saja, ya kan? Dia sebelum lahir, dia waktu lahir itu kan sebenarnya ya dia sendiri juga nggak mesen untuk dinamai Danis kan? Danis itu artinya apa tuh mas? Dewa anggur Pak. Oh dewa anggur, atau mabok kok? Ya makanya oglek ya. Ya kan Danis. Tadi kan ada unsur arbitrer, bener gak? Arbitrer ketemu ada unsur suka-suka. Ngasih nama itu kan orang suka-suka, ya kan? Suka-suka itu. Orang tua kalian tuh ngasih nama, saya ngasih nama, kita semua itu kan suka-suka. Bisa di mana apa gitu kan? Nanti kan tinggal disepakati. Saudara-saudara semua kita gundulin ini Danis, bocah bayi ini dan kita namai dia Danis kan itu kan? Jadi ada unsur arbitrer itu suka-suka dan ada unsur konvensional, kesepakatan. Nah, gitu. Nah, tapi sebenarnya orang itu sebagai orang itu tuh opo gitu loh. Nah, itu tuh kajian metafisika yang pertama itu. Melihat sesuatu sebagai sesuatu itu. Ini apa? Ya kan saya bisa misalnya saya sebagai saya kan ya bukan nama saya, ya kan? Bukan posisi saya, ya kan? Saat ini saya sebagai pengajar, ya kan? Pengajar itu sesuatu yang sifatnya aksidental, dilekatkan saja pada diri saya. Yang paling hakikat berarti apa? Di diri saya apa? Manusia misalnya itu kan? Itu manusia sebagai manusia itu apa? Nah, itu. Nanti sampai ke situ. Nanti sampai ke kajian apa misalnya turunannya bisa ke HAM, ya kan? Manusia itu punya haknya apa, gitu kan? Manusia dilihat sebagai manusia itu seperti apa? Nanti muncul etika dan seterusnya, ilmu berbagai hal. Ini dasar betul bagi melihat segala sesuatu. Yang barusan saya sebut adalah cara melihat seseorang sebagai seseorang. Ya. Cara melihat ya berbagai hal. Teknologi sebagai teknologi, misalnya gitu kan? Handphone itu sebagai handphone apa? Ada unsur alat komunikasi, ya kan? Kalau hakikatnya alat komunikasi, merek A dan B jadi penting nggak sebenarnya? Tidak. Nggak begitu penting. Nah itu loh, ya. Kadang orang kita hanya terpaku pada hal-hal yang sebenarnya lekatan-lekatan, ya kan? Oh mereknya apa? Ada gitu kan? Masa ini kalau sekarang handphone Cina masih udah bagus ya? Kalau dulu kan dibully ya handphone Cina kan? Ya kan? Sekarang udah enggak. Tapi itu dia. Tapi bagi orang yang metafisik yang sesungguhnya, ini sebenarnya metafisik yang sesungguhnya ya kayak orang-orang sufi itu mas. Sufi itu sebenarnya orang filsafat dan tasawuf itu sebenarnya beda-beda kritis. Ini yang disebut ilmu hakikat itu ya ini, yang pertama ini. Al-fasyu anil wujud bima huwa wujud, mengkaji yang ada sejauh yang ada. Itu adalah mengkaji hakikat. Hakikat berbagai hal. Sholat misalnya, hakikat sholat itu apa? Apa? Sholat lughatan apa? Doa, ya kan? Doa. Doa itu apa? Memohon. Kita ada apa? Permohonan kepada kuasa yang luar biasa, benar kan? Bahwa kita menyadari ada keterbatasan pada diri kita dan kita memohon kepada
kekuatan yang melampaui apapun termasuk diri kita. Kan gitu kan. Ini kalau ngomong hakikat saja, orang sampai ke hakikat, maka orang tidak akan rempong dan berbagai hal. Sejauh orang itu masih memohon, masih semoga, itu sebenarnya dia masih percaya Tuhan. Itu ya. Maka tempo hari saya bilang soal bertuhan secara minimalis kan sebenarnya gitu. Melihat tentang hakikat. Masih ingat cerita tentang Gus Dur ngerjain Kiai Sukri yang tempo hari saya ceritakan itu? Kiai Sukri yang almarhum kemarin itu Gus Dur sudah senior di Al Azhar. Kiai Sukri itu almarhum yang kemudian jadi pengasuh Pondok Gontor itu datang masih junior, kemudian di subuh kopi teh ya kan, teh gitu kan, ambil laksa gitu, tapi kemudian ngaduknya pakai sikat gigi ya kan. Sebelum diaduk ngelapnya ini pakai celana dalam, kemudian ngaduknya pakai itu kan sepertinya nggak sopan kan, tapi Gus Dur udah sampai hakikat itu ya kan. Al wujud bima huwa maujud, apa celana dalam itu apa hakikatnya, apa kain dan itu yang bersih gitu kan. Sikat gigi itu hakikatnya adalah sesuatu yang keras yang memungkinkan kita untuk mengaduk sesuatu sampai ke situ. Dia bagi orang yang masih berpaku pada hal yang permukaan ya nggak sampai ke situ. Jadi ini yang disebut orang yang sampai ke hakikat mungkin dianggapnya nyeleneh, ya kan? Hakikatnya apa? Padahal itu orang sudah sampai ke titik paling dasar dari sesuatu. Intinya inti. Nah, ya kan? Jauharul jauhar, ya kan? Substansinya substansi. Nah itu baik sufi maupun filsuf ketemu di titik itu ya. Jadi kita mengkaji sesuatu itu pada dasarnya mengkaji sesuatu sejauh dia ada. Nah itu sampai ke hakikat. Istilahnya adalah jauhar ya. Nanti ini kajiannya adalah an mabadi al jauhar. Prinsip-prinsip substansi itu apa? Ilaluh, sebab-sebab dari adanya satu jauhar itu apa? Kemudian lawahiku, aksidensinya apa? Nah, itu bagian pertama dari metafisika adalah kajian ada sejauh ada. Metafisika yang pertama adalah kajian yang ada sejauh yang ada sejauh ada sampai ke hakikatnya atau substansi. Inilah yang disebut sebagai ilmu hakikat. Jadi ma'rifah hakikat. Istilah ma'rifah kan seolah-olah kalau di tasawuf tinggi betul kan? Ya sebenarnya ini. Ma'rifah itu yang mengetahui. Hakikat. Artinya orang yang sampai ma'rifah itu artinya dia terbuka pengetahuannya seluas mungkin sampai ke dasar sesuatu. Sudah sampai ke taraf itu ya akan ketemu dengan siapapun. Ya. Kenapa guru kita Gus Dur itu bisa bergaul dengan berbagai hal, berbagai orang, lintas batas dan bisa diapresiasi oleh siapapun karena beliau udah sampai ke hakikat. Sampai ke ini. Kita berbeda pendapat itu karena apa? Masih di furuk-furuk, di cabang-cabang, ya kan? Jangankan dengan beda agama, sesama agama aja kita banyak perbedaan, Pak. Ya kan? Satu pesantren aja masih beda-beda, ya kan? Satu keluarga aja beda-beda. Tapi kalau sampai ke taraf yang paling dasar, paling substansial, itu pasti ketemu semua, ya kan? Makanya kita ada istilahnya di NU itu apa? Ukhuwah nahdiyah, ya kan? Persaudaraan sesama NU. Satu NU kan juga beda-beda, Pak. Ya kan? Ada NU garis lurus lah apalah, ya kan? Ya kan? Beda-beda tuh. Ada yang cenderungannya fikih orientis, ada yang kecenderungannya usul fikih, ya kan? Gitu kan? Ada yang sufi-sufi, beda-beda. Tapi dalam keragaman itu kita perlu melihat kita semua sebagai satu saudara, ukhuwah nahdiyah, ya kan? Orang NU kemudian bersama mungkin ada benturan dengan
Muslim lain yang non NU, dilihatnya dengan ukhuwah Islamiyah, ya kan? Titik temu kita apa? Oke, kita beda, ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut, misalnya gitu kan. Kita sama-sama sholat kok, ya kan? Titik temunya di situ. Kemudian di Indonesia kita ada Muslim, ada yang non Muslim, ya kan? Ada Kristiani, ada Katolik dan seterusnya. Kita ngelihatnya apa? Ukhuwah watoniyah, kita satu bangsa, ya kan? Titik temu kita dengan saudara, dengan Romo, dengan seterusnya apa? Sama-sama satu bangsa, kita satu. Kita ketemu dengan misalnya Rohingya tempoh hari ya, misalnya dengan Palestina, dengan macam-macam lah negara yang lain, atau dengan Malaysia sekalipun, mungkin kita akan bentrok misalnya gitu ya, sempat mau bentrok. Kita ngelihatnya apa? Oke, kita sama-sama ukhuwah insaniyah, sama-sama manusia. Beda negara, oke kita beda negara, beda bangsa, beda agama mungkin, tapi sama-sama satu manusia. Nanti seharusnya lebih tinggi lagi ada apa? Ukhuwah makhlukiyah, itu belum dibahas juga. Kita sama semut, sama kambing, ya kan, sama binatang, ya kan, dengan makhluk hidup lah ya, lingkungan, isu lingkungan itu apa? Ukhuwah makhlukiyah seharusnya, sama-sama makhluk Tuhan, kita harus menyayangi lingkungan hidup. Nah itu, ketika sampai ke situ, kita diajari oleh kiai-kiai kita, itu kan sebenarnya sampai ke hakikat, nyari titik temu. Dan ini adalah kajian pertama dalam ilmu ilahi, metafisika, mencari substansi dari sesuatu. Substansi itu adalah jauhar atau hakikat sesuatu, yaitu yang paling dasar, yang mana dari dasar itu berbagai hal bisa ketemu, sesuatu bisa terlihat sejernih mungkin tanpa embel-embel yang lain. Lanjut Mas, yang kedua. Kata Wattani yufahisu fihi an mabadi'il barahin fil ulumi an-nadhariyati al-juz'iyyati wa hiya allati yanfaridu kullu ilmin minha bin nadari fi mawjudin khasin mithla al-mantiqu wal handasatu wal adadu wa baqil ulumil juz'iyyatil akhari allati tushakilu hadhihi al-ulumi. Uluma. Udah cukup dulu ya. Lanjut. Wa yufahisu an mabadi'i ilmil mantiki wa mabadi'i ulumit ta'alimi wa mabadi'il ilmi tabi'i wa yaltamisu tashihaha wa ta'rifu jawahiraha. Wa yuhsi ad-dununa al-fasidata allati kanat waqa'at lil qudama'i fi mabadi'i hadhihi al-ulumi mithla min fin nuqtati wal wahdati wal khututi was sutuhi annaha Jawahirun annaha 76. Jawahirun. Annaha jawahirun wa annaha mufaraqatun wa dhununu allati tushakilu hadhihi fi mabadi'i sa'iril ulumi fayankihuha wa yubayyinu annaha fasidatun. Oke. Wasani yang kedua dari metafisika atau al-ilmu al-ilahi, yufahisu fihi, mengkaji di dalamnya an mabadil burhani, prinsip-prinsip argumentasi fil ulumin nadhariyati al-juz'iyah, di ilmu-ilmu teoritis parsial ya. Wahia prinsip-prinsip itu allati yang faridu, yang mana menyendiri siapa kullu ilmin minha, masing-masing dari ilmu bin nadhari, di dalam memperhatikan fi maujudin khasin, memperhatikan tentang wujud yang khusus. Yang kedua adalah penelit metafisika yang mengkaji tentang prinsip ilmu pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan yang parsial, di mana
ilmu-ilmu tersebut itu hanya mengkaji wujud khusus. Contohnya di sini mithlu al-mantiq wal handasa wal adab. Contohnya logika, handasa itu geometri, wal adab aritmatika, wa baqi al-ulum al-juz'iyyah al-ukhra, dan ilmu-ilmu parsial yang lainnya. Allati tusyakilu hadhil uluma, yang membentuk ilmu-ilmu ini. Lanjut lagi. Dalam hal ini misalnya logika itu kan mengkaji tentang apa sih tempo hari, tentang berpikir, ya kan? Nah, prinsip-prinsip berpikir itu apa? Nah, gitu. Adat, misalnya aritmatika itu tentang angka. Nah, angka itu sebenarnya seperti apa? Prinsip-prinsip dasarnya. Kemudian aritmatika itu tentang ilmu ukur, kan juga sama. Seperti yang tempo hari sudah dibahas. Aritmatika itu kan membahas soal garis, bangun ruang, bangun dangkal. Nah, kemudian ada beberapa teori-teori di dalamnya. Nah, ini prinsip-prinsip dasar ilmu-ilmu itulah yang menjadi objek kajian metafisika. Wa yufahisu an mabadi al-ilm al-mantiq wa mabadi ulumul ta'alim. Ini ya, sama dengan tadi. Mengkaji tentang prinsip-prinsip logika, prinsip-prinsip quadrivium, ya. Quadrivium itu aritmatika, geometri, astronomi, musik, ya kan. Wa mabadi al-ilm at-tabi'i, dan prinsip-prinsip ilmu alam atau fisika. Wa yaltamisu tafhihaha, dan mencari kebenaran dari ilmu-ilmu itu. Saya yang benar yang piye, kan? Wa ta'rifa jawahiriha, dan mendefinisikan substansi dari ilmu-ilmu. Ini hakikat dari ilmu ini apa? Ya, masing-masing itu. Wa yuhsi ad-dununa, dan mengenumerasi prasangka-prasangka al-fasidata yang rusak. Allati kanat, yang ada, waqa'at lil qudama, terjadi pada orang-orang terdahulu. Fi mabadi hadhil ulum, di dalam hal prinsip-prinsip ilmu-ilmu tersebut. Mithlu donna, contohnya adalah prasangka orang yang berprasangka fin nuqtah, tentang titik, wal wahdah, satu, wal khutut, garis, wasutuh, bangun ruang, annaha jawahir, bahwa semua itu adalah substansi, wa annaha mufaraqah, dia itu mufaraqah itu abstrak, wa dunun, dan prasangka-prasangka allati tusyakilu hadhihi, yang membentuk ini fi mabadi' sairil ulum, di prinsip-prinsip semua ilmu. Fayangkihuha, maka ilmu ilahi itu mengkritiknya, wa yubayyinu annaha fasidah, dan menjelaskan bahwa itu belum. Nih. Yang kedua ini, metafisika mengkaji berposisi seperti filsafat ilmu. Ya. Udah habis, Mas. Oh ini kajian atas prinsip ilmu. Ilmu kan ada banyak. Nah, metafisika itu mengkaji prinsip-prinsipnya. Di dalamnya juga ada unsur mencari kebenarannya, ya, kebenarannya. Mana yang benar, mana yang keliru di situ. Yang di titik tertentu nanti akan mengkritiknya, dan ini kajian kritik atas juga, ya. Artinya di sini metafisika posisinya sebagai apa? Filsafat ilmu. Di filsafat kontemporer ini masuknya ke epistemologi, ya. Ini epistemologi, ya. Ini masuknya ke epistemologi, ya. Cuma ini Al-Farabi memasukkannya ke metafisika, ya. Bahwa metafisika itu sebagai ilmu dasar, di mana di situ prinsip ilmu apapun juga dikaji, ditinjau ulang, benar atau salah. Ini logika ngomong kayak gini, artinya ada logika itu masih mungkin dikritik, ya. Kemarin kita bahas logika,
logika Aristotelian sekalipun masih bisa dikritik, bukan kebenaran final. Ilmu alam yang kemarin kita bahas juga masih mungkin untuk dikritik. Prinsip-prinsipnya seperti apa? Masih mungkin dikembangkan, masih mungkin dikritik. Begitu juga quadrivium, matematika dan seterusnya, itu masih mungkin dikritik. Di sini metafisika berposisi sebagai filsafat ilmu, atau bisa juga dalam hal ini seperti epistemologi. Epistem itu kan pengetahuan ya. Ilmu tentang pengetahuan, kajian tentang apa yang kita ketahui, tapi ini prinsip-prinsip. Di titik ini filsafat bisa disebut sebagai ibu ilmu pengetahuan, ya kan? Karena ilmu apapun itu akan ditinjau prinsip-prinsip sebagai ibu ilmu pengetahuan, maka dari sinilah filsafat memunculkan ilmu-ilmu yang lain. Di sini yang dicontohkan cuma apa yang sudah disebut dikaji di awal, logika, ilmu ta'alim, quadrivium ya, matematika termasuk dalamnya, dan juga fisika. Tapi sebenarnya kan ini turunannya masih banyak ya. Ilmu apapun yang ada sekarang itu masih mungkin untuk ditinjau oleh filsafat, dalam hal ini metafisika, sebagai kajian atas prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Dan di titik inilah maka tidak mengherankan kalau sekarang kalian bisa ketemukan di kampus di Indonesia, jurusan apapun itu ada filsafatnya, ya, minimal filsafat ilmu, ya kan? Jadi nanti ada spesifikasi hukum, ada filsafat hukum, ya kan? Pendidikan ada filsafat pendidikan, ya kan? Pengecualian mungkin di kampus yang melarang filsafat itu, tapi sekarang Saudi itu udah membolehkan filsafat, sudah boleh, akhirnya tercerahkan juga mereka. Karena begini, apa pertimbangannya membenci filsafat? Filsafat pada dasarnya adalah ilmu tentang berpikir ya, tentang yang ada tentang berpikir. Orang yang melarang filsafat itu seringkali argumennya kan ini nggak semuanya bisa dirasionalkan ya. Ada kebencian pada rasio, padahal ketika orang membenci akal ya dia sedang berakal sebenarnya, dia sedang berpikir. Orang yang membenci pemikiran sebenarnya dia sedang berpikir, jadi membenci dirinya sendiri, membenci apa yang dia lakukan ya. Jadi ya tautologis yang nggak benar gitu. Maka daripada membenci filsafat, membenci berpikir, ya berpikirlah gitu kan. Ini lihat, filsafat di titik yang kedua ini adalah ibu ilmu pengetahuan. Tapi kan kemudian sekarang ilmu pada ini kan berkembang sedemikian rupa. Contohnya misalnya apa? Dan itu hukum atau politik? Hukum aja kan ada banyak kan? Minimal ada pidana, ada perdata. Hukum keluarga beda lagi, ya kan? Bisnis beda lagi. Tuh kan. Artinya itu semakin spesifik, ya kan? Kedokteran juga sama. Saya gitu kan, ilmu kedokteran kan sama ya. Semakin ada spesialis. Semakin spesialis suatu ilmu, spesifikasinya itu ya menjadikan dia semakin fokus. Tapi begini, ketika sampai ke hal yang kajian yang sangat fokus itu, mau tidak mau dia nanti akan kembali ke hal yang teoritis. Ketika dia kembali ke pembahasan teoritis, maka saat itu pula dia berfilsafat. Contoh misalnya apa? Fisika, ya kan? Fisika kan membahas soal, kalau sekarang misalnya tentang gaya dan seterusnya ya, teori-teori. Pikiran sampai ke pembahasan tentang berbagai hal yang sifatnya teoritis sekali, sampai contohnya misalnya Pak Stephen Hawking, itu kan jadi kajiannya kayak filosofis itu, bahas soal alam, ya kan, Big Bang, ya kan, jadi kayak kosmologi. Terus akhirnya dia sudah tidak seperti fisikawan lagi, dia akan membahas apa yang selama ini dibahas oleh filsuf. Contoh lainnya saya kedokteran misalnya, ya tadi barusan kita sebut. Itu ketika sampai ke taraf pembahasan saya cloning, ya kan,
atau misalnya apa lagi? Sosial intelijen. Ya, artificial intelligence itu kan nanti larinya ke etika, ya kan? Ini gimana nih? Boleh atau tidak boleh? Ketika bahas boleh nggak boleh itu ilmu spesifik nggak sampai itu mas. Yang ada ya jalannya aja. Kayak di hukum misalnya itu kan hanya ada di undang-undang nggak? Kalau di undang-undang maka apa namanya diberlakukan kan itu kan? Ini misalnya ada pelanggaran, ini sesuatu orang melakukan sesuatu, ini merupakan pelanggaran nggak? Kita tahu dia melanggar atau tidak dilihatnya kan dari aturan hukum. Aturan hukumnya ada nggak? Oh ada. Ternyata tindakan semacam ini dinyatakan melanggar, maka menurut hukum hal semacam ini hukumannya apa? Oh dia harus membayar apa misalnya gitu kan, atau dipenjara. Oke, tinggal jalanin kan. Padahal ini apakah pemberlakuan hukum ini adil atau tidak? Ini kan, nah itu udah bukan bahasan hukum lagi tuh mas, udah filsafat itu. Ini adil nggak? Ini ketentuan hukum ini nih sepatutnya dilakukan atau tidak? Nah, gitu kan? Hal-hal seperti itu artinya sudah mulai berfilsafat itu. Ketika membahas soal ini adil nggak? Apakah ada revisi? Kan undang-undang ada revisi kan? Revisi itu sebenarnya tidak sekedar mencocokkan antara pasal satu dengan pasal yang lain, dengan undang-undang yang lebih tinggi, dengan konstitusi, bukan cuma itu, tapi dengan prinsip yang jauh lebih substansial, keadilan dan seterusnya, hak asasi manusia dan seterusnya. Ya, tapi ini paham ya? Tadi ketika contoh ilmu hukum itu ditinjau ulang, nah dia yang ninjau adalah ini mas, metafisika yang kedua, mengkaji prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang di dalamnya kadang tadi yang kihu wa yubayyinu annaha fasida. Metafisika filsafat kadang mengkritik dan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang ada itu fasidah, rusak, keliru dan harus diperbaiki, harus ada perubahan. Lanjut mas, ketiga. Wal juz'u tsalits yufahisu 'anil mawjudati allati laysat bi ajsami wala fi ajsami. Fa yufahisu anha aw li ahli. Awalan. Fa yufahisu anha awalan hal hiya mawjudatun am la? Wa yubarhinu annaha mawjudatun thumma yufahisu anha hal hiya kathiratun am la? Fa yubayyinu annaha kathiratun thumma yufahisu hal hiya mutanahiyatun am la? Fa yubarhinu annaha mutanahiyatun thumma yufahisu hal maratibuha fil kamali wahidatun am maratibuha mutafadilatun. Fa yubarhinu annaha mutafadilatun fil kamali thumma yubarhinu annaha ala katratiha tartaqi min indi angkosaha ilal akmali fal akmali Fal akmali juga. ila antantahiya fi Fi akhiri dalika. ila antantahiya fi akhiri dalika ila kamilin ma lam yumkinu ayyakuna syai'un huwa akmalu minhu wala yumkinu ayyakuna syai'un huwa aslan fi martabati wujudihi wala nadhira lahu wala didda wa ila awwali la yumkinu ayyakuna qablahu awwalun wa ila mutaqaddimin la yumkinu ayyakuna syai'un aqdamu minhu wa ila mawjudin la yumkinu ayyakuna istafada wujuduhu an syai'in aslan wa inna dhalika al-wahidah huwa al-awwalu wal mutaqaddimu ala al-itlaqi wahdahu. Udah cukup. Jadi panjang. Tulisan zaman dulu itu memang ini apa namanya? Kadang satu nafas aja nggak cukup ya. Oke. Wal juz'u tsalis, bagian yang ketiga. Yufahisu anil mawjudat, mengkaji tentang wujud-wujud
allati laysat bi ajsamin, yang bukan jisim wala fi ajsam, dan tidak terdapat di dalam jisim. Ya. Wujud yang bukan jisim dan tidak terdapat di jisim. Ini di sini dijelaskan apa? Al-mawjudat allati laysat bi ajsamin wala fi ajsam ya Allah wal ukul at-tawani wal aql al-fa'al wan nafs. Ya. Kajian tentang hal-hal yang abstrak, ya. Kajian tentang hal-hal yang abstrak. Namanya gitu ya. Artinya tidak punya jisim dan tidak terdapat di jisim. Contohnya nanti Allah, kan tidak ada jisimnya ya. Kemudian intelek, akal di sini intelek. Di di filsafat Islam itu kan ada akal 10 ya, tahu ya. Nah, artinya bagi Al-Farabi ini tidak di buku ini. Kemarin yang sempat nanya soal Ar-Ra'ah Ahlil Madilah siapa? Danis ya? Nah, dia Ar-Ra'ah Ahlil Fadilah, Ar-Ra'ah Ahlil Madinah wal Fadilah ya. Pemudodatuha itu dibahas tentang akal 10 itu ya. Al-Farabi itu mendefinisikan Tuhan sebagai akilun makulun. Ya. Tentang yang abstrak tuh. Jadi ya, tapi di sini dia masih nyebut Tuhan sih. Kalau di buku ini. Tapi aslinya itu yang paling tinggi dari manusia adalah sesuatu yang menjadikan manusia sebagai manusia, membedakannya dari binatang itu kan adalah akalnya, ya, inteleknya, ya kan? Artinya dan manusia dinyatakan sebagai makhluk yang paling asanat takwim ya, makhluk yang sempurna, ya kan? Hatta malaikat pun kalah, ya kan? Ya kan? Malaikat, jin itu iblis kan dinyatakan pada titik tertentu di bawah manusia sebagai khalifah, ya kan? Dan manusia itu dinyatakan sebagai manusia karena akalnya. Maka ini akal diposisikan sebagai entitas yang tinggi. Nah, akal itu bukan kalau ini ya Mas, otak, bukan otak ya. Kemampuan berpikir ya. Bukan kemampuan berpikir itu nggak kelihatan ya. Akilun makulun. Nah, akal, akilun yang berpikir, makulun dan difikirkan. Tuhan adalah akal yang berpikir dan difikirkan. Ketika kita tempoh hari kita sudah pernah bahas ya. Ketika kita memikirkan apapun itu sebenarnya kita memikirkan Tuhan sebenarnya. Karena hakikat yang ada itu adalah Tuhan, ya kan? Makanya makul. Nah kan? Nah ini di awal pernah saya bukan di ini ya, di pas bahas fasul makom kita bahas wujud ada itu sifatnya nanti di sini juga ada. Sifat itu kan umum satu ya, verum benar, bonum baik, dan pulcrum indah, ya kan? Yang ada itu esa satu, baik, benar, dan indah. Itu kan semua sifat-sifat Tuhan, ya kan? Ketika kita mempelajari sesuatu itu artinya kita sedang mendekati yang ada sebagai yang benar. Anda belajar apapun lah, pendidikan, mendidik itu kita mendidik itu sebenarnya itu mendekati yang ada sebagai yang benar atau sebagai yang baik. Sebenarnya kita sedang mendekati Tuhan. Itu tadi. Makul makanya. Ketika kita memikirkan sesuatu sebenarnya yang kita pikirkan Tuhan. Dan Tuhan adalah akil yang sesungguhnya, akil yang makanya kita di sifat 20 itu kan apa? Tuhan itu kan aliman kan? Ya kan? Ini bahasanya akilan, aliman. Tuhan Maha mengetahui. Akil. Nah, ini kajian yang ketiga adalah kajian tentang hal-hal yang abstrak. Salah satunya Tuhan, akal, dan nafas. Nafas itu jiwa. Jiwa baik di mana nggak kelihatan juga kan? Roh, jiwa,
hukum alam dan seterusnya. Itu satu hal yang sifatnya abstrak. Nah, tadi apa? Fayufahisu anha awalan. Yang dikaji pertama adalah hal hiya maujuda amla. Ini yang kayak gini nih. Tuhan, apa tadi? Akal, jiwa, roh ada atau tidak? Ya. Wa yubarhinu, kemudian dicari argumentasinya, annaha maujuda. Ada itu, ya. Akal itu ada. Jiwa itu ada. Allah itu ada. Nah, gitu kan. Tsumma yufahisu anha hal hiya katsira amla. Kemudian dikaji, hal-hal yang abstrak itu banyak atau sedikit. Fayubayyinu anha katsira. Kemudian dicari argumentasinya, ditemukan argumentasinya bahwa ternyata yang abstrak ini itu banyak, ya. Tsumma yufahisu hal hiya mutanahiyah amla. Kemudian diteliti apakah hal-hal yang tadi ya, maujudat laisat bi asam tadi itu berhingga mutanahiyah amla atau tidak. Wa yubarhinu, kemudian ditemukan satu argumentasi annaha mutanahiyatun, bahwa hal-hal abstrak itu sifatnya berhingga, ya. Tsumma yufahisu hal marotibuha fil kamal wahidah. Ini tentang berhingga atau tidak berhingga, ini seperti Al-Farabi mengatakan ada akal 10. Tapi itu sebenarnya masih mungkin dikritik, ya kan? Kenapa cuma 10, ya kan? Kenapa cuma 10 bisa gitu kan? Ya, tadi karena ini memang dia menyatakan berhingga. Tapi apakah berhingga atau tidak masih mungkin ditinjau sebenarnya. Tapi di sini Al-Farabi mengatakan itu mutanahiyah, ya. Tsumma yufahisu hal marotibuha fil kamal wahidah am marotibuha mutafadilah. Kalau banyak hal-hal abstrak itu, apakah tingkatannya, levelnya itu satu saja atau masing-masing itu berjenjang? Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih sempurna, ada yang kurang sempurna. Wa yubarhinu annaha mutafadilatun fil kamali. Kemudian ditemukan argumen bahwa hal-hal yang abstrak itu berjenjang, bertingkat-tingkat dalam hal kesempurnaan. Tsumma yubarhinu annaha ala katsratiha. Kemudian dijelaskan argumentasinya bahwasanya hal-hal yang abstrak itu ala katsratiha dalam jumlah yang multiple itu, yang banyak itu, tartaki, berkembang, ya. Min ing diangkosiha, dari sisi yang paling rendahnya, ilal akmal, ya, dari yang kurang sempurna ke yang sempurna. Fal akmal, sampai ke yang paling sempurna. Ila antantahia, sampai ke habis fi akhir dalika, di level terakhirnya, ila kamilin, sampai ke hal yang paling sempurna, mala yumkinu ayyakuna syai'un wa akmal minhu, yang mana tidak mungkin ada sesuatu yang lain yang lebih sempurna darinya. Wala yumkinu, dan tidak mungkin ayyakuna syai'un, ada sesuatu, sesuatu itu aslan, menjadi asal, fi martabati wujudihi, dalam tingkatan keberadaan sesuatu yang sempurna tadi. Wala nadirolahu, dan tidak ada yang setara bagi sesuatu yang sempurna itu. Wala didalah maksudnya, dan tidak ada yang menjadi saingan baginya. Wa ila awalin, sampai kepada yang pertama, la yumkinu ayyakuna qablahu awal, yang tidak mungkin baginya sesuatu yang lebih awal dari dia. Wa ila mutaqaddimin, kepada yang terdahulu, la yumkinu, yang tidak mungkin ayyakuna syai'un, ada sesuatu aqdam minhu, lebih dulu dari dia. Wa ila maujudin, sampai kepada wujud, la yumkinu, yang tidak mungkin ayyakuna, ada istafada wujuduhu, mengambil manfaat dari keberadaannya, an syai'in aslan, dari sesuatu yang lain. Ini yang maksud kira-kira apa? Bahwa abstrak ini banyak, ya. Ini banyak
dan sifatnya berjenjang sampai ke dari tak sempurna sampai sempurna. Ini kajian tentang segala yang ada ya. Nanti sampai ke apa yang kita sudah bahas di fisika kemarin. Dari mulai ma'dan misalnya ya, dari apa batu, benda yang mati sampai makhluk hidup, sampai ke manusia, sampai ke Tuhan. Tadi ya, sampai ke mala akmala minhu, sesuatu yang kamil, sesuatu yang sempurna, dan tidak ada sesuatu pun yang lebih sempurna darinya. Maksudnya apa coba? Allah maksudnya ya. Artinya ini kajian tentang hal-hal yang abstrak, dari hal yang paling rendah sampai kepada Tuhan ya. Wa inna dzalikal wahidu, sungguhnya hal yang satu itu, wal awwalu, itu adalah yang pertama, wal mutaqaddimu, yang terdahulu, alal itlaq wahdahu, secara mutlak sendirian. Wa yubayyinu, saya lanjutkan ya biar cepat ya. Wa yubayyinu, dan menjelaskan ilmu ilahi itu, an sa'irul mawjudat, tentang semua yang ada, mutaakhirun anhu, yang hadir lebih akhir anhu daripada al-wahid tadi, yang esa tadi, fil wujud, di dalam keberadaannya. Wa annahu, sesungguhnya al-wahid tadi, al-akmal tadi, yang sempurna tadi, wal mawjud al-awwal, itu adalah wujud yang pertama. Alladzi afada, yang memberikan faidah, kulla wahidin siwahu, pada segala sesuatu selainnya. Al-wujud, keberadaan, artinya dia yang pertama ada dan menghadirkan yang mengadakan segala yang ada. Dia wujud pertama yang mewujudkan segala yang wujud, gitu ya. Wa huwal wahidul awwal, dia adalah yang satu dan yang pertama. Alladzi aqfada kulla syai'in siwahul wahdah, yang menghadirkan segala sesuatu sendirian. Wa huwal haq, dia adalah yang benar. Alladzi afada kulla di haqiqatin siwahul haqiqah, yang memberikan kebenaran kepada selainnya. Wala ayyi jihatin, dan pada setiap sisi afada dalika, dia yang maha benar itu memberikan kebenaran itu. Wa annahu, dan sesungguhnya al-wahid tadi, Tuhan yang maksudnya, la yumkinu ayyakuna fihi kathratun aslan, tidak mungkin ada ke multiplisitas di dalamnya ya. Wala biwajhin minal wujuh, dari sisi manapun. Bal huwa ahaqqu bi ismil wahid, tapi dialah yang berhak untuk disebut sebagai yang satu, the one ya, the one. Ada filmnya ya, The One. Ini pandangan ini mirip dengan Mu'tazilah sebenarnya ya kan. Mu'tazilah itu kan menolak, pandangan Mu'tazilah kan mirip para filsuf, menolak adanya sifat-sifat Tuhan yang banyak itu ya. Tuhan itu ya kalaupun harus dikasih sifat, ya sifatnya itu satu, tidak boleh ada yang banyak. Tuhan yang satu hanya menghadirkan yang satu gitu. Nah ini nih prinsipnya, ini nih, karena Tuhan Maha Esa yang satu itu tidak ada keragaman di dalamnya, dia itu sangat simple ya, namanya gitu, dan hanya menghadirkan sesuatu yang simple. Makanya nanti di dalam filsafat apa namanya iluminasi, apa isyraq ya, Al-Farabi itu kan memunculkan bahwa fight ya, apa namanya, bukan iluminasi tapi apa, bukan ya, iya, kehadiran segala yang ada itu mulainya kan dari Allah ya kan? Bagaimana yang satu menghadirkan yang banyak. Nah di dalam teori ini, yang satu itu hanya menghadirkan satu nanti
yang satu ini memikirkan dirinya. Jadi Tuhan memikirkan dirinya, dari itu maka muncullah akal pertama. Gitu kan. Akal pertama memikirkan Tuhan dan memikirkan dirinya, muncul akal kedua dan seterusnya gitu. Sampai kemudian ke ranah yang sangat konkret. Itu ya masih bisa ditinjau ulang tentang hal itu ya. Tapi dia mengatakan begitu, bahwa Tuhan itu tidak kemudian pertimbangannya begini. Tuhan itu akan maha segalanya. Ya masa kemudian terkait dengan semut dan seterusnya itu kan ada unsur evolusi lah. Jadi kejadian segala sesuatu itu ada unsur-unsur evolusinya. Tidak kemudian semuanya campur tangan Tuhan. Tuhan itu hanya menghadirkan yang yang simple, yang dari simple itu kemudian muncul dan berevolusi sedemikian rupa. Nah itu tidak mungkin padanya katroh aslan. Wa maknahu wa bismil maujud wa maknahu ya. Wa ahaqqu bismil wahid wa maknahu. Tadi yang the one tadi, yang Esa itu adalah yang berhak untuk disebut Esa dan makna keesaan itu. Wa bismil maujud wa maknahu. Dialah yang berhak disebut sebagai ada dan makna ada itu sendiri. Min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Yuqalu fihi, dikatakan padanya innahu wahidun au maujudun au haqqun siwahu. Dia dikatakan sebagai yang satu, yang ada dan yang benar. Ya kan? Tsumma yubayyinu, kemudian ilmu ilahi itu menjelaskan anna hadzal ladzi huwa bihadhihi sifat, bahwa dia yang memiliki sifat-sifat tersebut, walladzi, itulah yang bagi seyogianya ayyuk taqoda fihi, diyakini padanya annahu huwallah, dialah Allah azza wa jalla, yang maha tinggi siapa Allah, wa taqaddasat asma'uhu, yang maha suci nama-namanya. Tsumma yam'anu, kemudian mengikrarkan ba'da dalika, setelah itu fi baki, pada sisa-sisa mayusofu bihillah, sesuatu yang menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala, ila ayyastaufiha kulluha, sampai semua sifat-sifat itu terpenuhi semuanya. Tsumma yu'arifu, kemudian menjelaskan ilmu ilahi kaifa hadasat al-mawjudat anhu, bagaimana segala yang ada mengada dari Allah. Wa kaifa istafadat anhu al-wujud, bagaimana segala yang ada itu mengambil manfaat dari Allah untuk mengada. Tsumma yufahisu, kemudian ilmu ilahi itu mengkaji an maratibil wujud, tentang tingkatan-tingkatan yang ada. Wa kaifa hasalat laha tilkal maratib, bagaimana yang ada itu mencapai tingkat-tingkat tersebut. Contohnya tadi ada drama kosmis lah ya. Kalau bahasanya Cak Nur kan ada iblis, ada malaikat, ada Tuhan. Itu kan dinyatakan ada tingkatan-tingkatan kan. Atau yang paling konkret ada binatang, ada tumbuhan, ada manusia. Kemudian manusia juga ada tingkatan-tingkatan kan, tentang kesalehannya dan sebagainya. Ini menjadi bagian pembahasannya juga, bagaimana seseorang bisa mencapai ketingkatan tertentu, bagaimana makhluk mencapai ketingkatan tertentu. Wa bi ayyi syai'in yastahilu kullu wahidin minha ayyakuna fil martabah allati hiya 'alaiha. Dan dengan apa yastahilu, berhak siapa kullu wahidin minha, masing-masing dari yang wujud itu, ayyakuna fil martabah, berada di posisi allati hiya 'alaiha, yang mana dia berada di posisi itu. Wa yubayyinu, ilmu ilahi itu menjelaskan kaifa irtabata ba'duha, bagaimana suatu wujud itu berhubungan, berelasi dengan antara ba'duhal ba'd, yang satu dengan yang lainnya. Wa qidomuha, dan sistemnya seperti apa. Wa bi ayyi syai'in, dan dengan apa yakunu irtibatuha, kaitan antara wujud itu seperti apa. Wa qidomuha, sistematika antara wujud yang satu dan yang lain seperti apa. Tumayam kemudian mengikrarkan fi ihsa'i ma fi af'alihi, tentang enumerasi tindakan-tindakan Tuhan azza wa jalla fil mawjudat, pada segala yang ada, ila ayyastaufiha kulliha,
sampai terpenuhi semuanya. Tuhan itu ngapain aja terhadap apa yang ada. Ya. Wa yubayyinu, kemudian ilmu ilahi itu menjelaskan annahu la jura fi syai'in minhu, bahwa Allah tidak sama sekali zalim dalam tindakannya. Ini prinsip yang kemudian dipegang oleh Mu'tazilah juga. Tuhan itu tidak mungkin zalim. Ya. Makanya kayak Mu'tazilah itu kan, mungkin kalian semua tahu ya, bahwa mereka tidak, misalnya gini, bagaimana kalau misalnya orang masuk surga itu, bagaimana masuk neraka itu sebenarnya gitu kan? Bagi orang Mu'tazilah ya, laha makasabat wa alaiha maktasabat, ya kan? Anda melakukan kebaikan maka berhak melakukan kebaikan, Anda melakukan keburukan maka berhak mendapatkan ganjaran buruk, gitu kan? Nah, bagi orang Mu'tazilah itu, kalau kemudian ada yang orang melakukan keburukan tiba-tiba mendapatkan posisi yang mulia, itu ya nggak adil, gitu kan? Ya semacam itulah laju. Cuman nanti agak offset sih sebenarnya. Kalau ketika Mu'tazilah dalam hal ini kemudian mewajibkan sesuatu kepada Tuhan, ya, Tuhan wajib adil, kan lucu kan? Jadi kayak nuntut Tuhan gitu kan. Kayak kalian kalau misalnya di sinetron itu kan, mana keadilan, kan nggak bener kan? Mana keadilan, Tuhan itu pasti adil gitu kan? Di sini kita harus mengatakan bahwa Tuhan selalu adil. Kondisi apapun kita, itu karena kita nggak paham aja kadang, ya kan? Misalnya Mas Fauzan, umur berapa sekarang Mas? 38. 20, oh masih muda. 10 Ditambah Wiro, tambah 10. 28 Pak. 28 ya kan? Udah punya calon Mas belum? Sudah Pak. Udah, alhamdulillah ya kan. Kalau kemudian 28 belum ada bayangan, bukan wah, ya kan? Tapi seandainya itu, misalnya belum ada bayangan untuk calon dan seterusnya gitu kan, itu tetap aja Tuhan adil, ya kan? Kita nyari, oh mungkin ada hikmah di baliknya, gitu loh, sebenarnya gitu kan. La jura fi af'alihi, tidak ada kedzaliman. Tuhan mustahil zalim, ya kan? Ini kan? Iya, ada pandemi sebenarnya, apakah kita katakan kemudian Tuhan zalim memberikan ada apa? Ya enggak. Ya, ada hikmahnya kan? Ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya kan? Everything aslinya sebenarnya ini dengan pandangan ini pun kita masih bisa menerima segala sesuatu, takdir dan seterusnya itu, bahwa Tuhan tidak mungkin zalim, ya. Kitanya aja kadang belum paham tentang kondisi yang kita alami. Wala kholala wala tanafrat. Wala kholal, tidak ada apa? Kholal itu ya goyang, kurang ya. Wala tanafrat, tidak ada yang kontradiktif. Tuhan itu yang memberikan sesuatu ya. Ya kadang saya gini. Cewek cantik kemudian cowoknya jelek, kan ada kan, ya kan? Itu nggak adil betul ya. Ya kan itu kan. Kalau cowoknya ganteng, ceweknya jelek jarang gitu, nyaris nggak ada. Tapi kalau cewek cantik, cowoknya ganteng, ceweknya cantik, cowoknya jelek, itu ada loh. Banyak ya kan, karena tajir gitu. Atau punya posisi gitu kan. Iya gitu. Peletnya kuat nih ya kan. Iya itu. Ya kan? Tapi tadi ya mungkin ada hikmah di balik itu ya. Oh, artinya hikmahnya apa? Laki-laki rajin-rajin lah nyari duit ya kan. Kalau duitnya kurang ya rajin-rajin lah wirid ya kan. Fawait makanya puasa kemarin. Oh. Iya. Astagfirullah. Iya. Astagfirullah. Iya. Wala tu anidomin, tidak ada sistem atau sistem yang jelek bikinan Tuhan. Sistemnya itu selalu bagus. Wala su'ataklif, tidak ada penciptaan yang jelek. Contohnya misalnya gini, dulu saya suka mikir dulu misalnya, apa gunanya nyamuk? Ya kan? Tidak ada yang abas kan bagi di Islam ya, tidak ada sesuatu yang sia-sia ciptaan Tuhan. Nyamuk itu untuk apa, Iwan? Cicak, ya kan? Tapi kan kemudian sebenarnya ada gunanya ya, rantai makanan, ya kan? Kemudian apa ya? Minimal ada obat ya kan? Obat nyamuk, ya kan? Dan obat nyamuk menghasilkan menghasilkan uang, lapangan pekerjaan, artinya tetap berguna.
Artinya tadi innallaha la yastahi ayyadriba matalan ma ba'udatan wa ma fawqaha, ya kan? Tuhan tidak malu untuk membuat perumpamaan dengan nyamuk sekalipun. Gak dijelasin di situ apa perumpamaan nyamuk. Sebenarnya gitu kan, nyamuk itu apa manfaatnya, ya kan? Ternyata ada manfaatnya deh kan. Dia dimakan oleh cicak. Cicak itu untuk apa, Mas? Apa gunanya cicak di sini? Nggak ada, Pak. Ya pasti ada itu, Mas. Kita nggak tahu aja. Nangkep nyamuk, Pak. Iya, cicaknya itu Buat lagu, Pak, buat lagu. Cicak yang di dinding. Ya, tapi intinya itu Bagus panjang. tadi tidak ada sesuatu lasu anidom. Ini apa husnudon kepada Tuhan kan? Tapi dengan husnudon itu kan penelitian bisa terjadi, benar Mas? Buat segala sesuatu tidak ada yang sia-sia. Tinggal kitanya mau neliti tidak. Kecoa, ya kan? Kecoa itu kan nyebelin tuh ya kan? Ya kan? Tapi ada manfaatnya loh. Kecoa itu kalian pernah nginjek kecoa? Ya kan? Bunuh langsung mati nggak? Enggak. Udah penyet itu dia masih hidup. Ya kan? Nah, itu ternyata diteliti oleh peneliti India. Saya baca sudah cukup lama saya baca itu. Diteliti oleh para peneliti India bahwa kecoa itu punya apa namanya? Jantung atau apa dalemannya dia yang banyak. Sehingga dia itu ibaratnya nyawanya banyak, Pas. Iya. Ini mati, ini masih hidup gitu. Dan itu kemudian dipelajari bagaimana hal itu bisa diterapkan pada manusia. Ya kan? Janis sudah diinjak masih hidup lagi. Ya kan? Itu coba iya. Kucing itu kan keren kan? Kucing itu keren loh. Saya pernah iseng dulu di Mesir. Apartemen saya itu lantai 8 dulu. Pas baru datang itu apartemen lantai 8. Naik ke atas kan, ada kucing nangkring di atas itu di pinggiran itu. Saya kagetin. Loncat dia. Gak apa-apa loh. Keren loh. Itu kayak apa ada shockbreakernya. Benar. Itu kayak keren loh. Jadi saya iseng tadi dalam ini keren loh ini. Itu kan kalau diteliti kan berarti dia kayak punya coba kalau Danis putar dari lantai 3 udah wah mati dia. Ya itu dia wah keren loh. Itu tadi. Hanya dari situ muncul shockbreaker ya kan? Atau cicak ngomong bener Mas. Salah satu fungsi cicak adalah dia kan nempel Mas. Sekarang kan ada kan? Kalian pernah lihat nonton apa Mission Impossible? Yang itu loh. Dia kemudian nempel di itu loh di kaca itu kan? Itu sama. Itu kan ilmunya ilmu cicak. Ilmu cicak kemudian bagaimana ini kok bisa nempel? Nah itu dan seterusnya. Artinya ada gunanya. Capung itu kan kemudian jadi apa namanya helikopter, ya kan? Sistem kerjanya seperti apa? Artinya tidak ada ciptaan Tuhan yang sia-sia. Ya. Wabil jumlah secara umum la naqsa fi syai'in minha, tidak ada yang kurang di semua yang diciptakan oleh Tuhan tadi. Wala bi syai'in aslan, tidak ada sesuatu pun yang hatta manusia misalnya gini lah. Ada orang yang apa namanya mohon maaf difabel ya. Itu kan apakah kita katakan bahwa Tuhan gak adil bagi dia? Kan ya enggak ya. Hatta kondisi sebanyak itu tetap tidak ada kekurangan. Dia masih orang yang punya kekurangan fisik tertentu itu pasti punya kelebihan di sisi yang lain. Contohnya apa? Orang buta biasanya dia rasanya kuat, fisik feelingnya. Saya kakak kandung saya itu ada yang tunarungu. Saya 11 bersaudara, kakak saya nomor 6 itu tunarungu. Beliau itu feelingnya kuat. Kami yang bisa nyupir semua rata-rata ya. Cuma kakak saya satu yang nggak bisa nyupir. Itu kakak saya yang tunarungu itu nyupirnya paling jago. Dan dia pernah, padahal zaman itu dia bawa truk pun dia bisa. Sekali waktu ada ponakan saya di belakang mobil bapak saya, dan mobilnya nggak ada kayak sekarang itu Mas apa nih kalau kita mau mundur kan ada ini ya kan, ada apa namanya layar itu kan, CCTV di belakang itu nggak ada. Tapi dia bisa ngerasa ini ada orang di belakang, berhenti dilihat, oh iya kalau saya misalnya mundur lewat itu. Iya benar. Jadi itu artinya dalam kondisi kekurangan
kakak saya tadi dia punya kelebihan yang lain, ya. Multi talent juga, dia bisa berbagai hal. Itu sebagai contoh tadi ya, dia insinya kuat, matanya kuat. Kami yang lain itu pakai kacamata, dia nggak sendirian, misalnya gitu. Nah gitu. Biasanya tadi ya, misalnya matanya, misalnya orang buta, pendengarannya kuat dan seterusnya. Artinya pasti ada kelebihan lain. Kalau kayak ini Pak, Helen Keller itu Pak, Apa tuh? yang bisu, buta dan tuli. Pasti ada kelebihan yang lain, Mas. Pasti ada kelebihan lain. Kasih. Kayak tempo hari itu ada motivator yang kaki tangannya potong, tahu Mas? Oh. Ada tuh yang kemudian dia bisa renang itu loh, yang ya kan? Ada itu dia saya ngeliat di videonya itu, tangan kakinya potong nih loh, cuman gembung nih, orang Jawanya punya gembung, badan sama kepala doang. Terus dia jadi motivator. Kemungkinan dia tadinya down itu minder ya kan? Tapi kemudian dia bisa bangkit. Itu kan tangan dua nggak ada loh Mas, kaki nggak ada loh. Tapi dia bisa punya semangat hidup, jadi motivator. Itu kan ya minimal dia memberi, paling tidak dia bisa memberi inspirasi ke kita agar kita bersyukur, ya kan? Kita yang sempurna kayak gini masa nggak ada syukurnya gitu kan? Itu orang nggak punya tangan loh, ya kan? Minimal itu Mas. Oke ya. Tsumma yashra'u ba'da dzalika, kemudian ilmu ilahi itu menyelenggarakan setelah itu fi ibtalid dunun al-fasidah, membatalkan prasangka-prasangka yang rusak. Udah lewat banyak. Alati donat billah azza wa jalla fi af'ali bima yadkhulun naqas fihi, yang menyangka Tuhan dalam tindakan-tindakannya itu ada kekurangan dalamnya. Wa fi af'ali, pada tindakan Tuhan. Wa fil mawjudat allati khalaqaha, pada ciptaan-ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan dinyatakan berkurang. Fayubtiluha kullaha, membatalkan semua itu dibarohin dengan argumen tufidul ilmal yakin, dengan ilmu yang meyakinkan alladhi yang la yumkinu, tidak mungkin ayatadaw halal insan fihi irtiyab, masuk kepada manusia keraguan, wala yukhalitu fi syakkun, dan bercampur padanya keraguan, wala yumkinu ayyarja'anhu hasan, dan tidak mungkin untuknya meninjau ulang. Ini tadi ilmu ilahi di bagian yang terakhir ini itu menyatakan semua ini, bahwa dari yang ada yang abstrak, kemudian dari yang konkret sampai abstrak, dan semua yang ada itu ciptaan Tuhan itu sempurna, tidak ada yang kurang. Kemudian ketika ada orang yang menyatakan bahwa ciptaan Tuhan, apalagi Tuhan itu saya dinyatakan tidak adil, yaitu bisa dikritik bahwa semuanya senantiasa ada hikmahnya dalam kondisi apapun yang ada di dunia ini. Kita lewatnya udah terlalu panjang. Kalau mau nanya nanti setelah forum ini aja ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.